PSSI itu sangat berambisi mendapatkan medali emas SEA Games 2023. Selain sudah lama tidak juara, terakhir tahun 1991, medali emas juga akan menjadi modal yang berharga untuk pemilihan presiden 2024, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, saudara-saudara. Bebas saudara-saudara, bebas tapi sopan. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang... Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudara semua yang merayakan. Hari ini kita akan membahas tentang SEA Games 2023 dan maknanya bagi persatuan sepak bola seluruh Indonesia, saudara-saudara. Karena SEA Games 2023 di Kamboja ini, PSSI memasang target emas, saudara-saudara. Karena itu mereka memutuskan memanggil para pemain terbaik, termasuk yang sudah berpengalaman di senior. Kenapa PSSI sangat serius untuk mendapatkan medali emas? Karena ada banyak faktor, saudara-saudara. Salah satunya sangat sangat berhubungan erat dengan kemungkinan pemilihan presiden Republik Indonesia 2024, setidaknya untuk posisi wakil presiden, saudara-saudara. Nah, seperti apa itu, saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini. Nah, begini saudara-saudara, di Asia Tenggara ini ya, di ASEAN, tidak ada negara, tidak ada asosiasi sepak bola yang sangat terobsesi mendapatkan medali emas SEA Games seperti Indonesia, seperti PSSI. Itu terobsesinya, obsesi sudah terpendam sangat lama. Kenapa saudara-saudara Indonesia itu sangat terobsesi mendapatkan medali emas SEA Games? Karena saudara-saudara, terakhir kali Indonesia mendapatkan medali emas itu 32 tahun lalu. Itu sama dengan periode waktu berkuasanya Soeharto, saudara-saudara, 32 tahun. Dan terakhir kali Indonesia mendapatkan medali emas SEA Games itu tahun 1991. Waktu itu di Filipina, kalau nggak salah mengalahkan Thailand. Nah, sebelumnya medali emas pertama didapatkan Indonesia tahun 1987. 87 itu kalau nggak salah itu mengalahkan Malaysia. Malaysia apa Thailand ya? Kayaknya Malaysia sih. Atau apa ya? Pokoknya nanti itu. Jadi sepanjang sejarah itu SEA Games itu Indonesia hanya baru mendapatkan 2 medali, saudara-saudara. Dan selalu ada usaha untuk mendapatkan medali emas itu gagal terus, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat itu tahun 2019 kita juga sampai final, tetapi dikalahkan oleh Vietnam. Waktu itu pelatihnya juga sama seperti sekarang, Indra Sapri. Kemudian tahun kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2017 apa 2015 apa 2013 ya, pokoknya kita gagal waktu itu waktu SEA Games di Myanmar kita juga gagal. Kemudian yang 2011 yang waktu SEA Games di Jakarta yang kita kalah dari Malaysia. Nah, terus ada lagi beberapa SEA Games. Jadi kalau nggak salah ada 5 atau 6 kali itu Indonesia selalu gagal di SEA Games. 1997 juga kita gagal, waktu itu lawan Thailand juga. Jadi tidak ada negara di Asia Tenggara ini yang sangat terobsesi untuk menjadi pemenang SEA Games selain Indonesia. Dan tentu saja Piala AFF ya, karena Piala AFF Indonesia selalu menjadi runner up. Dan karena itu SEA Games ini menjadi semacam Piala dunia lah bagi sepak bola Indonesia, bagi PSSI, bagi tim nasional Indonesia. Untuk menunjang misi mendapatkan medali emas, untuk supaya Indonesia bisa istilahnya itu pecah telur, kembali dapat emas setelah 32 tahun, itu adalah dengan memanggil pemain-pemain terbaik
Nah, tadinya kan begini saudara-saudara, tadinya sebenarnya ini timnas ini akan dilatih oleh Sintayong. Tetapi karena SEA Games itu yang biasanya digelar pada bulan-bulan Desember, itu dimajukan menjadi bulan Mei, April, Mei, sehingga keputusan untuk menunjuk Indra Safri sebagai pelatih, karena pada waktu itu Sintayong sedang fokus ke Piala Dunia U20. Walaupun pada akhirnya Piala Dunia U20 batal karena Israel, tetap saja timnas diberikan kepada Indra Safri karena ya mungkin ada apa ya istilahnya budaya ketimuran lah, budaya ketimuran, adat ketimuran. Mungkin PSSI sungkan untuk mengganti Indra Safri dengan Sintayong. Mungkin PSSI tidak enak hati untuk mengganti Indra Safri karena ya ini sedang dalam persiapan, tidak boleh, tidak baiklah, tidak etis. Nah, seperti itu. Jadi timnas U22 tetap diberikan kepada Indra Safri, walaupun sebenarnya ada baiknya itu sebenarnya ditangani Sintayong dengan menggunakan pemain-pemain timnas U20 yang gagal ke Piala Dunia. Tetapi yang terjadi adalah Indra Safri tetap memegang, dan beliau baru saja sebelum Lebaran, saudara-saudara, sebelum Lebaran itu mengumumkan daftar squad senarai akhir. Daftar final squadnya itu 20 pemain. Jadi itu ada 2 pemain dari yang berbasis di luar negeri, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Marcelino Ferdinand ada di Belgia yang baru saja nyetak gol perdana di Belgia. Kemudian ada Pratama Arhan di Jepang di Tokyo Verdy. Kemudian ada banyak pemain muda yang sudah punya cap senior. Seperti kaptennya Ramadhani, Rizky Ridho Ramadhani, kemudian ada Rio Fahmi, ada Witan Sulaiman, kemudian ada Ramadan Sananta, ada banyak pemain, termasuk si Marcelino itu, Pratama juga, itu semua ada Alveandra Dewangga. Jadi ada banyak pemain dari timnas pemain muda ya yang sudah punya cap senior, kayak itu Irfan Jauhari juga sudah punya, kemudian banyaklah. Jadi itu mereka dipanggil pemain inti. Kemudian ada sebagian besar dari Liga Indonesia dipanggil, dan hanya ada 2 pemain dari U20 yang batal ke Piala Dunia waktu itu, yaitu Marcelino Ferdinand sama Muhammad Ferrari. Sementara sebelumnya ada 7 pemain yang dipanggil sebenarnya, termasuk si Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, Dava Fasya, terus Syarif Ahmad Maulana Syarif, itu semuanya dicoret. Kenapa pencoretan pemain timnas U20 ini sangat disayangkan, saudara-saudara? Karena pemain-pemain timnas U20 itu secara prinsip itu mereka sudah jadi, saudara-saudara. Secara tim itu sudah jadi. Mereka sudah berlatih selama 2 tahun. Bayangkan, 2 tahun itu berlatih untuk Piala Dunia U20 dan pada akhirnya batal. Mereka juga sudah tampil di Piala Asia U20 dan hasilnya juga lumayan kan, walaupun tidak lolos dari fase grup. Nah, tetapi kemudian Indra Safri memutuskan untuk tidak memanggil semua pemain timnas U20, hanya memberi kesempatan kepada 2 pemain. Sisanya kepada pemain-pemain yang main di Liga 1. Walaupun hasilnya sebenarnya waktu di uji coba sangat mengecewakan, saudara-saudara. Waktu lawan Lebanon kita kalah 1-2, kemudian menang 1-0, tetapi secara permainan jauh panggang dari api, dan Indra Safri menyebut bahwa pasukannya belum lengkap. Ya memang belum lengkap karena masih ada beberapa pemain yang belum bergabung, khususnya yang main di Liga 1 seperti Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, kemudian Marcelino juga belum gabung, Pratama Arhan juga belum gabung. Jadi banyak. Nah, dengan target medali emas, saudara-saudara, kalau saya melihat hasil pertandingan melawan Lebanon ya kita harus pesimistis lah. Pesimistis karena mainnya jelek sekali. Jangankan nanti lawan Malaysia, lawan Thailand, lawan Vietnam, mungkin lawan Timor Leste aja kalah. Kalau ini saya katakan kalau mainnya seperti waktu lawan Lebanon. Tetapi kalau ini bisa berubah dengan kehadiran pemain-pemain yang baru ini, yang
pemain-pemain utama dari Liga 1 ini, kemudian dari pemain abroad, itu pasti akan ada perubahan. Walaupun saya nggak tahu ya, ini karena waktunya kan sudah sangat sedikit waktunya. Kan nanti pertandingan pertama melawan Filipina itu tanggal 29 April, itu hari Sabtu kalau nggak salah. Itu lawan Filipina, itu tanggal, ya itu yang pertama. Kemudian kan sekarang sudah tinggal beberapa hari lagi kan. Nah, itu bagaimana, apakah Indra Safri bisa menyatukan skuad ini lebih cepat atau tidak? Kalau tidak ya bahaya saudara-saudara. Karena begini saudara-saudara, target Indonesia ini sangat luar biasa, pokoknya targetnya adalah medali emas. Kenapa medali emas ini penting saudara-saudara? Seperti yang saya bilang di awal, Indonesia itu sudah lama tidak menjadi pemenang pemenang SEA Games saudara-saudara. Pemenang SEA Games itu sudah lama. Dan Indonesia juga sudah lama tidak punya gelar juara, khususnya di sepak bola. Ya kalau yang kecil-kecil kayak U16, U19 udah sering lah akhir-akhir ini. Itu tadi faktor sepak bola saudara. Saudara harus ingat bahwa tahun depan ini saudara-saudara, 2024 ini kita akan ada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden adalah satu paket. Dan kemungkinan calon presidennya kan sudah ada tuh, sudah ada nama-nama yang beredar. Ada Bapak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Itu kemungkinan 3 calon, tapi ya belum tentu juga apakah bisa tiganya maju, karena yang satu juga kemungkinan bakal nggak dapat tiket juga saudara. Tapi bukan itulah yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas adalah calon wakil presidennya saudara-saudara. Nah, Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir adalah salah satu dari ada banyak nama calon wakil presiden yang sudah disebut, sudah ada di survei polling, diajak pendapat, kemudian sudah ada di ketua-ketua partai politik, sudah diperbincangkan di masyarakat. Erick Thohir itu termasuk salah satu calon wakil presiden potensial selain nama-nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, kemudian Mahfud MD, Airlangga Hartarto, kemudian Khofifah, AHY, kemudian ada lagi siapa ya? Prabowo. Prabowo itu juga dicalonkan bisa juga jadi wakil presiden. Nah, ini akan menarik saudara-saudara. Kenapa emas ini jadi sangat penting? Kalau saudara-saudara ingat, beberapa hari lalu ketika Piala Dunia 2020 itu batal, kan itu bukan lagi murni urusan olahraga saudara-saudara. Itu sudah menjadi murni urusan politik. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu partai politik yang menolak Israel dan itu berakibat pada pembatalan Piala Dunia U20 itu kan mendapatkan serangan, mendapatkan kecaman dari banyak pihak, dari masyarakat, dari rival politiknya, dari macam-macam lah, itu siapa itu partai yang Red Bull. Red Bull lah. Padahal yang menolak kan bukan hanya Red Bull, tapi juga ada Ultras Madrid. Nah, tetapi yang mendapatkan serangan adalah Red Bull, sementara Ultras Madrid tidak mendapatkan serangan. Jadi ini kan menunjukkan bahwa ya Piala Dunia U20 yang seharusnya urusan olahraga jadi murni urusan politik saudara-saudara. Dan ini nanti saudara-saudara akan ada masanya serangan itu berubah menjadi pujian. Jadi citra, image yang tadinya turun akan kembali ke posisi asal, kembali naik atau minimal ya sama seperti sebelum Piala Dunia U20 itu. Momennya ada di SEA Games saudara-saudara. Kalau SEA Games ini bisa dapat emas, partai yang bersangkutan Red Bull itu akan kembali, citranya akan kembali positif. Apalagi kalau kemudian Red Bull ini mencalonkan wakil presidennya Ketua Umum PSSI ya. Kalau itu Indonesia bisa mendapatkan medali emas, otomatis nama Pak Erick Thohir akan melambung tinggi, akan naik ke langit ke berapa ya? Langit ke-7. Itu akan menjadi semacam amunisi, semacam modal, semacam istilahnya kredit bahwa beliau bisa menjadikan PSSI, bisa menjadikan Indonesia bisa mendapatkan medali emas setelah 32 tahun puasa. Nah, di situ saudara-saudara,
Nah, itu akan menjadi modal yang cukup setidaknya, walaupun Pak Erik, saya rasa Pak Erik tidak akan menggunakan sepak bola sebagai kendaraan politik, tetapi kita tidak akan bisa memungkiri itu, saudara-saudara, ketika para pendukung di luar sana akan menggunakan sepak bola sebagai parameter untuk urusan politik, saudara-saudara. Dan kalau ini bisa mendapat emas, ya otomatis Pak Erik akan sangat mudah untuk dijodohkan dengan siapa saja calon presidennya, dan kemungkinan ya dari calon yang diusung oleh pemerintah, yang diusung oleh Presiden Jokowi kan, entah dengan Ganjar Pranowo atau dengan Prabowo Subianto, saudara-saudara. Kenapa sepak bola dan politik itu tidak bisa dipisahkan dari Indonesia, saudara-saudara? Karena ya kalau Anda orang Indonesia, Anda pasti tahulah, itu nggak akan mungkin untuk saat ini nggak akan bisa dipisahkan dari urusan politik, karena ya sejarahnya sudah panjang. Sejak awal-awal pembentukan PSSI itu juga sudah kaitannya dengan politik kan, sudah sebagai alat perjuangan bangsa, waktu itu politik bangsa kalau waktu itu. Kemudian kesini di zaman Orde Lama juga jadi alat perjuangan politik. Kemudian di zaman Orde Baru juga, di zaman reformasi, kalau saudara ingat Bapak Nurdin Halid dengan Pak Abu Rizal Bakri. Kemudian setelah itu diganti lagi dengan Bapak yang setelahnya itu, Bapak yang itu tuh yang sekarang jadi gubernur, Pak Edi Rahmayadi, itu kan juga jadi gubernur lewat partai politiknya PSSI. Nah, kemungkinan yang sekarang ini juga akan terjadi seperti itu, dan itu nggak bisa dipungkiri, saudara-saudara. Nuansa seperti itu di Indonesia masih jauh, masih sepak bola masih bisa digunakan di politik, apalagi di daerah-daerah juga kan. Kalau saudara tahu, banyak pengurus klub itu adalah mencalonkan diri menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur. Ada yang jadi bupati dulu kemudian ngurusi klub bola, ada, dan itu sudah menjadi rahasia, dan itu nggak akan bisa dihilangkan dalam waktu setahun 2 tahun. Mungkin butuh satu generasi, nanti mungkin 10-20 tahun lagi baru politik itu benar-benar bisa dipisahkan dari sepak bola Indonesia. Tidak boleh dicampur adukkan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi realitasnya ya kita nggak bisa apa-apa lagi, karena urusan olahraga ini masih membutuhkan dana-dana dari pemerintah untuk membangun stadion, untuk membangun lapangan pertandingan. Itu masih butuh dana dari pemerintah. Swasta kita belum bisa 100% menanggung, industri olahraga kita belum bisa 100% menjamin kelangsungan sebuah olahraga. Jadi masih butuh dana-dana dari pemerintah. Stadion itu semuanya ada di milik pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengucurkan dana untuk membangun stadion, ya klub tidak akan punya stadion. Contohnya PSM Makassar kan, stadionnya sudah dibongkar, ternyata tidak ada penggantinya. Kemudian mereka bangun stadion, tapi stadionnya nggak selesai karena pemimpinnya tidak punya komitmen terhadap sepak bola. Nah, kayak begitu loh, saudara-saudara. Jadi itu memang ibarat kata itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus menyatu. Yang harus kita cermati adalah, yang harus dihindari adalah sejauh mana orang ini menggunakan organisasi olahraga, menggunakan sepak bola sebagai kendaraan politik dia. Itu yang tidak boleh. Misalnya kayak dulu zaman Nurdin Halid, spanduk pemilihan presiden terpampang di stadion-stadion. Nah, itu kayak nggak boleh. Terus apa itu namanya, timnas itu waktu itu Piala AFF, Irfan Bahdim dan kawan-kawan diajak berkunjung ke rumahnya Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Golkar. Nah, kayak begitu yang nggak boleh, saudara-saudara. Tetapi kalau prestasi, misalnya dia membawa menjadi juara Piala AFF, mendapatkan medali emas SEA Games, atau juara Piala Asia, lolos ke Piala Dunia. Nah, prestasi itu di sebagai kurikulum vitae untuk maju. Itu tidak masalah, karena masyarakat yang akan menilai, oh Bapak itu dia ngurus PSSI bisa sukses, oh Bapak itu tidak. Nah, ya hanya sebatas itu saja, saudara-saudara. Kalau PSSI dijadikan partai terus dijadikan kendaraan, coblos saya Ketua Umum PSSI. Itu yang nggak boleh, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar
tentang SEA Games 2023 rasa politik. Khususnya di Indonesia ya. Karena kita tidak bisa memisahkan dengan jelas mana urusan politik, mana urusan sepak bola, mana urusan olahraga, mana urusan pemilihan presiden 2024. Itulah yang terjadi di Indonesia. Itulah realitas kenyataan yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Suka atau tidak suka, ideal atau tidak ideal, memang yang terjadi ya seperti itu, saudara-saudara. Kita harus bisa menyikapinya dengan baik saja. Gak usah terlalu banyak protes, gak usah terlalu banyak bermarah-marah. Tak perlu, saudara. Nah, itu tadi, saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau itu benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan direport, saudara-saudara. Kasihan saya. Oke, saudara, ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.